Hai, ketemu lagi sama Mas Bo, jalan lagi. Masih di perjalanan saya dari Bogor menuju Surabaya. Kali ini kita masuk video part kedua atau bagian kedua. Kalau di video part pertama kemarin saya sudah mereview armadanya, mulai dari bis yang sangat berbeda, yaitu bisnya nggak punya spion ya, alias bis ini sudah menggunakan mirror cam atau spion kamera. Canggih ya, beda dari yang lain. Terus kita sudah mereview interiornya yang nyaman banget dengan kursi jumbo dan segala macamnya itulah. Dan di video bagian pertama kita sudah keliling-keliling ke agen-agen. Jadi entah ada penumpang atau nggak ada penumpang, semua agen dihampiri karena perjalanan perdana bis baru dengan kelas baru di Bogor. Jadi harus show off dulu. Jadi biar orang-orang sekitar agen tahu, wah ini nih ada bis ini. Jadi gitu. Kali ini kita masuk bagian kedua, dimana ini kita mulai dari Lepas Kelari sebagai agen terakhir yang disinggahi. Kita akan bergerak menuju timur, tentu saja menyusuri tol Trans Jawa. Nah, ada apa aja? Simak terus ya. Selepas Kelari nggak jauh kemudian kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Di sini kita akan meninggalkan ruas tol Jakarta Cikampek dan akan masuk jalan tol Cipali. Tapi walaupun sudah malam terus di luar hujan, rasa-rasanya mau tidur juga udah nggak bisa. Soalnya sudah Cikampek, berarti sebentar lagi kita akan tiba di rest area kilometer 102 untuk servis makan malam. Padahal kalau udah naik bis malam, lihat kaca basah, jalanan di luar basah, cuaca juga masih hujan. Ini udah hawa-hawanya pengen tidur. Wah, apalagi kursinya nyaman banget. Udah senderan, leyeh-leyeh, mau tidur, tapi inget bentar lagi mau makan. Nanggung toh, daripada lagi enak-enak ketiduran terus dibangunin. Jam 8:04. Ini lampu kabin dinyalain. Bagus ya. Ini loh. Jadi lampunya itu disembunyiin di sini. Jadi berasa kayak ambient light. Bukan ambient light juga sih ya. Diberitahukan bagi seluruh penumpang waktunya persiapan servis makan, dan jangan lupa tiketnya 2, waktunya persiapan servis makan. Ini kita mau berhenti di rest area kilometer 102 tol Cipali. Kita makan di rumah makan Taman Sari. Sudah lama nggak naik bis, istirahat di Taman Sari. Dulu itu terakhir udah lama banget waktu Taman Sari Cipali sempet ya jadi sedikit mengecewakan. Tapi kabarnya sudah beberapa lama terakhir ini mereka sudah berbenah. Nah, cuma belum sempat mampir, baru sekarang mampir. Sementara ini di Taman Lestari ada apa ini? Oh, KYM Cahaya, Sumber Jaya. Ini Taman Lestari. Kita maju lagi karena kita di Taman Sari. Sebelahan Avante D1, Avante D2. Tadi ketemu di Pasar Rebo, sekarang ketemu di sini. Wah, ini nih. Dulu naik waktu masih baru-barunya jalan ke Surabaya. Ini di
sini barengan sama Salah Struggle. Di sebelahnya lagi baru datang juga itu Maju Lancar seri I Tangerang Jogja Wonosari. Wis makan dulu kita. Rumah makan Taman Sari sekarang. Berapa tahun nggak kesini, sekarang bersih banget, beneran asli. Sebetulnya kalau secara lokasi ini rumah makan paling asik, soalnya sananya langsung jalan tol, jadi bisa lihat-lihat jalan. Tuker kupon. Jadi di sini pilihannya satu, ini ramesan ada bihun, gorengan, bergedel itu kayaknya sambel, kuah sop sama ayam. Pilihan ayam atau ya pilihan atau lele atau telur asin. Ada sop ayam, soto, bakso. Soto, bakso, sop. Ini sop ada telur puyuhnya, bakso soto, sate, gado-gado, nasi goreng, ayam goreng, lele goreng. Asli ini pilihannya kayak tenan. Ini pilihannya banyak banget. Masih Bu. Nasi goreng. Oh ya. Apa ini? Sepertinya menyenangkan. Nasi goreng. Ya toh, nasi topping biasane tomat, timun, telur. Iku apa ya? Suwiran daging ayam gitu ya. Daging ayam apa daging apa? Sembuh lah. Oke, pokoknya menyenangkan gini. Mantep nih. Minum teh. Nah, aku jaluk teh tawar. Masih lah. Di rumah makan Taman Sari, kilometer 102 Cipali. Ini dulu jadi jujukan tempat singgah banyak bis akap waktu awal-awal buka. Terus di sini nih dulu sempat jadi rada mengecewakan gini Pak ya. Sempat jadi dia ngedrop dulu pelayanannya yang kurang bersih, makanannya juga kurang oke lah. Nah, terus sampai beberapa perusahaan otobus itu sampai memindahkan sebagian armadanya itu pindah, jadi nggak semua makan di sini tapi ke rumah makan yang lain. Nah, sekian waktu mereka tuh berbenah, terus katanya sekarang jadi top, enak, bersih, tenang. Di sini sekarang jadi ada banyak pilihan. Saya tuh ngambil apa? Ramesan ya? Ramesan. Tadi mau ngambil nasi goreng malah nggak jadi. Aku makan sego goreng. Sego gorengnya jebule bukan nasi goreng yang sempurna, tapi enak. Toppingnya itu loh. Toppingnya banyak. Telur, terus ono suwiran-suwiran ayam yang udah dimasak itu. Dan ini porsinya walaupun nasi gorengnya diambilin ya, tapi ini porsinya ya lumayan. Porsi kenyang ini. Ayam, buah ayam opo, telur, kerupuk sak kapokmu. Lanjut mangan. Dari sana itu ada Maju Lancar seri V, Scorpion X dari Merak, lanjut seri I dari Tangerang, Sari Mustika ternyata masuk sini. Ini Avante, ini barusan masuk TVD.
8:30 kita lepas landas dari rest area kilometer 102 setelah servis makan yang cukup memuaskan ya kalau menurut saya. Nasi goreng walaupun rasanya itu sebetulnya biasa aja, standar nasi goreng, tapi sama sekali nggak mengecewakan. Sudah dipuaskan oleh nasi goreng dan teh panas. Sekarang waktunya tidur. Naik bis nyaman gini nih, jangan sampai nggak tidur ya. Harus tidur. Ngecas dulu. Info review selimut. Ini selimutnya bukan selimut bed cover ya, tapi justru ini selimutnya tapi enak banget, hangat, tebel dan besar. Sebetulnya kalau menurut saya lebih enak selimut yang begini daripada yang model-model kayak bed cover tuh rasanya menemuin tempat. Yang kayak gini asal yang tebel begini, ini aja udah hangat loh. Oke siap, matur nuwun. Loh toh. Tiba-tiba sama Mas Pramugara dikasih kopi. Ini nanti bisa diseduh di dispenser di depan. Mantap. Nah, lanjut bongkar-bongkar. Udah dikasih ini toh. Mari kita lihat isinya apa. Central cup, paper cup, kopi latte mocha, Avino, wah, ini atau teh Harapan Jaya, Tongji. Ini dari dulu kayak gini nih modelnya. Sip, atur nuwun. Aqua, jadi kopi, ada gula, ini permen relaksa, terus ini teh celup, aqua. Aquanya taruh sini aja biar aman, karena ada cup holder, ada bottle holder. Nah, ini kenceng. Ish. Nanti bikinnya nanti aja lah. Nih, belum rampung. Tadi sudah kopi-kopi teh, gitu, air mineral, aqua. Nah, sekarang tisu. Nggak lama setelah acara mereview fasilitas yang dibagikan, saya ketiduran dan bangun-bangun itu ternyata sudah di Weleri. Jadi dalam video ini kita sudah dalam perjalanan dari rumah makan Sari Rasa Kendal untuk menuju kembali ke gerbang tol Weleri. Jadi setiap bis Harapan Jaya itu sampai saat ini masih wajib masuk rumah makan Sari Rasa Kendal untuk kontrol. Jadi walaupun tidak makan malam, tidak servis makan, tapi ada kontrol di sana. Nah, ini jadi masih lumayan ya, masih harus keluar tol dari Weleri ke Sari Rasa dan balik lagi ke gerbang tol Weleri lagi.
Sambil saya tunjukkan video ini, di awal ini saya mau menginformasikan bahwa kendala ini sudah diatasi oleh Harapan Jaya dan karoseri Tentrem. Jadi sudah diperbaiki dan seharusnya sudah normal kembali, sudah baik-baik saja, tidak ada kendala. Nah, kendala apa? Ini waktu perjalanan perdana dari Bogor kemarin kan hujan gede. Sepanjang perjalanan itu hujan dan beberapa kali cukup deres. Dan ini bocor, ini bocornya air hujan ya. Jadi ini bukan tetesan air dari kondensasi atau pengembunan dari AC, tapi ini air hujan. Ya cukup ada beberapa penumpang yang mungkin kursinya kena, tapi yo SPM untung nggak penuh, jadi mereka bisa pindah-pindah. Tapi sekali lagi ini sudah diperbaiki, sudah dikondisikan. Jadi seharusnya sekarang sudah normal kembali, sudah baik-baik saja. Gerbang tol Kali Kangkung menunjukkan bahwa bis ini sudah memasuki wilayah Semarang. Jadi biasanya kalau naik Harapan Jaya yang super luxury gini, Semarang aja saya nggak tahu loh. Saking nyenyak tidurnya, kursinya nyaman. Tapi kali ini emang karena di Weleri juga kebangun, jadi ya terus ya ada sedikit kendala itu tadi. Jadi ini sampai Semarang saya melek. Tapi nggak apa-apa, ini di Semarang lewat tol, jalan tol Semarang itu kan pemandangannya bagus ya. Lampu-lampu, walaupun di kamera gelap sih, tapi lampu-lampu kota Semarang itu kelihatan sedikit lah. Dari Semarang ini bis mampir di rest area kilometer 429 untuk isi solar. Lalu lanjut, dan bis ini nggak seterusnya full tol ya. Jadi di Sragen bis ini keluar tol untuk menurunkan penumpang dan lewat jalur arteri atau jalur non tol dari Sragen sampai Ngawi, karena ada juga penumpang yang turun di Gendingan. Saya lupa Gendingan apa Sidowayah gitu. Pokoknya dari Sragen ada Gendingan atau Sidowayah, baru langsung bablas ke Ngawi. Kukira masih jam berapa? Ternyata sudah jam berapa? Ini sudah jam 4:30 kita sampai di rumah makan Duta 1 Ngawi. Tak kirain berhentinya barengan sama yang itu, berhenti di rumah makan Duta yang baru, ternyata enggak. Berhentinya di Duta 1, Duta yang barengan sama Eka. Nah, ini ketemu lagi sama DD, ketemu lagi sama D2. Kita di sini ada servis lagi. Ketemu D2 lagi. Kita masuk dulu. Sementara ben bisa parkir sih, nak dewe mangan sih meneh. Dewe mangan sih meneh. Itu bapak-bapak. Aku tak mangan rawon. Gado-gado nasi pecel, wah pilihannya oke kok jane iki. Bakso, gulai. Cuman ya nek wis ning kalau sudah di Duta wis pilihannya otomatis rawon ya nek aku iki. Iki sih tidak berubah. Bukan snack lagi. Langitnya udah mulai terang, ini sudah hampir jam 5 pagi itu langitnya udah mulai terang. Dan ini kita masih di rumah makan Duta Ngawi, tadi habis makan. Hitungannya sarapan ya, makan pagi ya. Walaupun di kupon makannya tulisannya snack pagi, tapi kenyataannya makan pagi karena makan nasi. Ini baru aja lampunya dimatiin, tadi waktu masih nyala buat foto-foto bis bagus banget ya. Nah ini
Di sini tadinya saya kira berhentinya di Duta 3, sama seperti kalau bisnya yang berangkat dari timur. Ternyata di Duta 1. Tiwas penasaran wujudnya Duta 3, rumah makan Duta 3 yang dekat gerbang tol itu. Tadi ada D2, Avante D2 nya berangkat, udah berangkat duluan. Nah ini sekarang ada ini tadi kodenya kalau nggak salah 12B. Kalau nggak salah ini yang dari Tangerang berangkat sore deh, Tangerang Tulungagung Blitar yang berangkat sore. Ini awal-awal harapan Jaya punya double decker. Tahun 2017 akhir dia. Waktu itu saya waktu baru-barunya ini naik juga dari Poris ke turun mana ya waktu itu, lupa aku. Turun Solo apa ya? Mirror cam-nya ditampilkan di sini. Mirror cam. Kanan, kiri. Nah, ini 360 ya, 360 derajat. Orangnya itu loh diwawancarai gitu loh. Kan pun kayak mobil-mobil mewah zaman saat ini. Jam 5:10 lanjut lagi dari rumah makan Duta Ngawi, kita menuju Surabaya. Wis, aku kelumut ya. Mending sih daripada nanti waktu bangun tidur tambah kelumut meneh. Ini kita lanjut lagi. Semalam tuh tidur lumayan nyenyak, walaupun ada beberapa insiden ya, bocor. Semalam tuh tidur lumayan nyenyak dari rumah makan Taman Sari kilometer 102. Bangun-bangun tuh di Weleri waktu kontrol, terus masuk tol lagi, cuma tidur ayam. Terus bangun lagi di Ngawi di rumah makan Duta. Ini habis makan rawon, sekarang lanjut jalan lagi. Ini udah terang sih, udah jam 5 lewat, udah terang. Ya nanti sampai Surabaya jam-jam 7 lah kira-kira. Kita lanjut. Masuk tol, gerbang tol Ngawi. Sementara masih berembun. Tapi tadi malam pokoknya sepanjang perjalanan itu kru, terutama pramugaranya ya, yang dia taking care of the passenger semuanya, itu pramugaranya sudah sangat komunikatif. Apa yang harus dilakukan, walaupun ya mungkin nggak bisa menyetop kebocoran ini, tapi membantu mungkin kalau ada apa-apa dilap-lap. Terus dia juga minta maaf ke penumpang, perjalanannya terganggu gara-gara ada yang beberapa titik yang bocor di bis. Pelayanan dari kru oke banget, keren banget. Dia sigap nanggapin semua keluhan penumpang yang mungkin terganggu, tapi dia oke. Dan so far nggak ada penumpang yang sampai ngamuk-ngamuk gitu, nggak. Krunya mantep wis, krunya mantep tenan. Harapan saya top. Kali ini saya duduk di kursi paling depan, dimana ini waktu awalnya kemarin sebetulnya jadi kursi saya pesan di kursi nomor 1A depan sebelah kiri, tapi karena suatu hal saat H-1 saya ngontak
pool Harapan Jaya Tajur untuk kursi saya dipindahkan ke belakang. Karena jadi kursi saya pindahkan ke belakang bukan karena keadaan dan pool Tajur yang memindahkan ya, tapi karena saya yang minta. Soalnya ya ini kaca film di depan terlalu gelap banget. Sambil melihat kaca film yang gelap, saya juga mau info bahwa ini sudah diatasi oleh Harapan Jaya. Jadi kemarin saya sempat mengajukan keluhan ke beberapa teman dan langsung diteruskan ke pihak Harapan Jaya. Dan sekarang saya dapat foto dari Facebook ya, beberapa waktu lalu, kacanya sudah tidak gelap lagi. Jadi untuk duduk depan nggak perlu ragu lagi. Mau lihat apa ini pagi aja kayak gini. Kalau malam nggak kelihatan apa-apa, cuma kelihatan lampu-lampu kecil-kecil gitu. Oh, padahal ini kalau misalnya ini terang, enak banget di sini nih. Soalnya kacanya miring, view-nya bagus. Beda sama yang lain lah. Dan ini adalah bis dengan bodi setinggi ultra high deck yang secara defaultnya sudah bisa dipasang leg rest, bisa selonjor. Enak loh, enak. Cuma sayang ini aja nih, kaca filmnya gelap. Mana ada fontnya lagi di depan, tapi yoi kaca filmnya gelap. Jadi kemarin saya minta pindah ke belakang. Kursinya sih sebetulnya kursi biasa, kursi kelas eksekutif ya, bukan kursi jumbo kayak yang di super luxury di belakang. Terus pakai leg rest yang udah model yang seperti punya dulu pertama kali dipakai sama Rosalia Indah, leg rest yang kayak gini. Cuma ya ini kurangnya ini gelap. Ini kalau terang enak banget. Sayang. Wih, Scania Juragan 99. Yang ini loh bagus, terang, berwarna. Yang ini ya gelap. Ini berwarna terang, yang ini gelap. Aduh. Satu keuntungan kalau keuntungan dalam tanda kutip ya. Kalau kesiangan tuh gini. Pemandangannya Ciamik kalau pagi di tol. Sudah pagi, ada baiknya kita memanfaatkan satu fasilitas yang belum saya pakai. Saya mau bikin teh, saya mau ngopi tapi enggak, mau teh aja. Teh tawar, enak. Ngeteh dulu, ini dibuka, ya, terus dipencet. Cukup Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dispensernya rada galak.
Kali Berantas. Ini kita sudah merapat Mojokerto. Jam 7 pagi kita merapat gerbang tol Warugunung. Jam 7 pagi merapat gerbang tol Warugunung. Ini artinya kita sudah mendekati tujuan akhir, yaitu Surabaya. Sebelum sampai di tujuan akhir, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari perjalanan saya bersama Harapan Jaya Avante D1 Super Luxury. Jadi Harapan Jaya ini memang menurut saya bukan bisnya orang kejar waktu ya. Ini bisnya orang nyantai. Karena memang Harapan Jaya ini di jalan juga jalannya cukup nyantai, menjaga kenyamanan banget. Dan Harapan Jaya ini juga masih mengakomodasi penumpang-penumpang yang misal mereka mau turun di lintasan yang bukan tol, misalkan di Sragen, lalu di Gendingan. Itu kan kalau mereka turun bisnya nggak bisa lewat tol. Nah, Harapan Jaya ini masih mengakomodasi itu. Sedangkan untuk di bis-bis yang lain, Jakarta Surabaya, itu jarang yang kayak gitu. Mereka rata-rata bablas tol semua sampai Surabaya. Nah, ini tiba di Surabaya, sebelum masuk terminal itu bisnya mampir di pool Harapan Jaya Medaeng dulu. Dia menurunkan penumpang di sana, baru habis itu ke terminal. Setelah dari terminal, baru bisnya balik lagi ke pool Medaeng untuk dibersihkan dan persiapan sore harinya berangkat lagi. Nanti pulang kalau nggak 4 kota gitu ya. Ada 3 provinsi. Ya Bogor. Kadang-kadang punjul. Nanti pulang kalau nggak 2 provinsi gitu. Aturun. Akhir video saya mau ucapkan terima kasih kepada Harapan Jaya dan terima kasih tentunya kepada kru yang bertugas. Mereka sangat tanggap, sigap, dan pelayanannya ciamik tenan, krunya baik hati. Nah, apalagi waktu menangani keluhan penumpang, mereka sangat sigap, tanggap, komunikatif. Pokoknya top wis Harapan Jaya itu. Sejauh ini saya nggak pernah dikecewakan oleh kru Harapan Jaya. Mantep tenan. Ya wis, terima kasih. Sekali lagi, ini penilaian pribadi dari saya. Setiap orang pengalamannya bisa berbeda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.